Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para santri sekalian dimanapun antum berada, pada kesempatan ini kita akan mulai membahas materi kita yang utama, yaitu ilmu tajwid. Menurut bahasa, tajwid sama dengan tahsin, yang berarti memperbaiki atau memperindah. Adapun menurut istilah, tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu minas sifat. Mengucapkan setiap huruf dari makhraj atau tempat keluarnya, serta memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya. Maksud hak huruf adalah sifat-sifat huruf yang sabit atau tetap melekat padanya dan tidak akan terpisah darinya. Di antaranya sifat jahr, syiddah, isti'ala, itbaq, dan qalqalah. Adapun mustahak huruf adalah sifat-sifat huruf yang tidak sabit padanya, yang sekali-kali ada dan sekali-kali tidak ada karena sebab tertentu. Di antaranya sifat tarqiq yang muncul dari sifat istifal atau sifat tafkhim yang muncul dari sifat isti'ala, kemudian ikhfa, mad, qasr, dan lain-lain, yang dimana kesemua istilah tersebut insyaallah akan kita pelajari secara bertahap. Santri sekalian, dari sisi amaliyah ataupun praktek, peletak dasar ilmu tajwid adalah Rasulullah SAW. Karena Al-Quran turun kepada beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tajwid. Dan sandaran dari ilmu ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Maksud ayat tersebut adalah hendaknya kita membaca Al-Quran sebagaimana Allah menurunkannya, yakni dengan mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya atau tempat keluarnya dan menyempurnakan harokatnya secara perlahan. Tata cara membaca tersebut dapat menunjang kita untuk dapat memahami dan mentadaburi Al-Quran serta menguatkan hati dalam mengamalkan hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata, Abul Aliyah menukil perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya makna haqqut tilawah adalah menghalalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran, dan membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan tajwidnya. Kemudian dari sisi nadhariyah ataupun teori, para ulama menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali menulis kitab tajwid adalah Musa bin Ubaidullah bin Yahya bin Khaqan, atau yang dikenal dengan nama Abu Muzahim Al-Khaqani, yang wafat sekitar tahun 325 Hijriah. Imam Ibnul Jazari beliau berkata, huwa awwalu man sannafa fit tajwid. Dialah orang yang pertama kali menulis tentang tajwid. Bahkan Al-Khatib berkata tentangnya, Abu Muzahim adalah seorang yang thiqah, taat, dan berasal dari kalangan Ahlus Sunnah. Tulisannya dikenal juga dengan nama Al-Qasidah Al-Khaqaniyah.
Pada bait kelima dari qasidahnya, beliau berkata, Aya qari'al Qur'an ahsin ada'ah yudha'if lakallahul jazila minal ajr. Wahai qari Al-Quran, baguskanlah bacaannya, niscaya Allah melipat gandakan untukmu pahala yang banyak. Tulisan Abu Muzahim ini sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu tajwid pada masanya dan masa-masa berikutnya. Terbukti setelah itu bermunculanlah para ulama yang menulis kitab-kitab serupa seperti Abu Amr Uthman bin Sa'id Ad-Dani yang wafat 444 Hijriah. Beliau menulis kitab At-Tahdid fil Itqan wa Tajwid. Demikian juga ulama-ulama yang lainnya. Santri sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, ilmu tajwid memiliki keutamaan. Ia merupakan ilmu yang mulia karena berhubungan dengan kalamullah ataupun Al-Quran, yang dimana pokok bahasannya adalah lafaz Al-Quran. Adapun manfaat mempelajari ilmu tajwid adalah agar qari dapat menjaga lidahnya dari lahan atau kesalahan ketika membaca Al-Quran. Apa itu lahan? Secara bahasa, lahan memiliki beberapa arti. Tetapi yang dimaksud di sini adalah al-khata'u wal mailu 'anis shawab fil qira'ah. Kesalahan dan penyimpangan dari kebenaran dalam qira'ah. Insyaallah lahan akan kita bahas secara panjang lebar pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa disampaikan akhukum fillah Abu Fauzan.